Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini, pada hari Paskah kebangkitan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabdanya. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terimalah pujian, syukur dan sukacita kami karena Engkau telah memberikan kuasa-Mu dalam kebangkitan Yesus Kristus dari kuasa maut. Bimbinglah kami pada saat ini ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, karena kami akan mendengarkan sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, hari Paskah, diambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian sabdanya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Dan kuberitahukan sejauh waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta Lutheran yang dihukum mati oleh Nazi pada tahun 1945, tidak lama sebelum hari Paskah. Sekitar fajar di pagi hari menjelang hukuman mati, Bonhoeffer diambil dari selnya dan kepadanya dibacakan keputusan pengadilan. Kemudian ia dikembalikan ke sel tahanannya untuk mengadakan persiapan-persiapan terakhir sebelum akhirnya ia menerima hukuman mati. Dokter rumah tahanan itu menggambarkan apa yang terjadi selanjutnya. Ia melihat Bonhoeffer berlutut dan berdoa kepada Allah. Dan ketika menghadapi kematiannya, ia tetap berani dan berserah kepada kehendak Allah. Ketenangan dan iman Bonhoeffer yang mendalam merupakan contoh bahwa hidup dan kuasa Yesus yang bangkit ada dalam
kehidupan dewasa. Saudaraku yang terkasih, berita Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10 ini menunjukkan bahwa berita kebangkitan tidak menghilangkan semua ketakutan dan kecemasan dari para perempuan yang datang ke kubur Yesus. Sebaliknya, ketakutan itu memungkinkan mereka untuk tetap beriman dan tetap percaya kepada Kristus yang mereka jumpai di jalan, untuk melakukan tugas mereka, memberitakan, membagikan kabar baik itu kepada murid-murid yang lain. Karena Yesus mengatakan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di tengah kecemasan mereka tetap melakukan tugas mereka, membagikan kabar baik kepada murid-murid yang lain. Dan ini adalah yang namanya keberanian. Paskah mengajarkan kepada kita untuk memiliki keberanian. Bukankah saudaraku ini juga yang sedang kita hadapi bersama saat ini? Ketakutan, kecemasan, dan juga ketidakpastian akan situasi ini kapan berakhir membuat kita mengalami semua perasaan. Mungkin di antara kita ketika masih ada di rumah dan waktunya setelah Paskah ini pun masih diperpanjang, kita makin cemas, kita makin takut, gelisah. Bahkan ketika kita mendengar berita semakin banyak korban dari virus corona ini, semakin banyak yang terkena, semakin banyak juga yang meninggal, kita menjadi takut dan cemas. Juga kita tidak tahu kapan ini berakhir. Sapaan Yesus, jangan takut, adalah untuk kita juga saat ini. Kita dalam situasi saat ini diajak untuk tetap tinggal tenang dan percaya kepada Allah, berserah kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketenangan iman percaya kita, kemampuan kita untuk menjaga supaya kita ini tetap bertahan, tetap berdiri meskipun ada goncangan, getaran dalam kehidupan kita yang tidak terelakkan. Itulah keberanian. Tidak hanya untuk bertahan, tetapi kita ini juga melakukan sesuatu. Kalau para perempuan pergi untuk memberitakan kabar baik itu, maka bagi kita juga ada yang harus kita lakukan. Memang kita tidak kemudian pergi keluar dan mewartakan kabar baik ini, tetapi bagaimana sekalipun kita stay di rumah, ada sesuatu yang kita lakukan supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas. Demikian juga virus corona ini akan cepat untuk beratasi. Tetap stay di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah. Demikian juga tetap menjaga relasi dengan saudara-saudara kita dengan berbagai cara, dengan telepon, dengan email, surat, dan lain sebagainya. Jangan takut.
Ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu meskipun hidup ini sulit, tetapi kita tidak lari dari situasi ini. Salam yang Yesus sampaikan diulangi ketika Yesus bertemu dengan para perempuan. Ini memberikan kepada kita wawasan tentang hakikat kehidupan kita di dunia ini, bahwa ada banyak hal yang kita takuti dalam kehidupan yang fana ini. Namun kebangkitan Kristus memungkinkan kepada kita untuk bersukacita dan memungkinkan kepada kita untuk memiliki pengharapan dan juga memiliki keberanian untuk hidup. Dalam kebangkitan kita memiliki janji Allah bahwa hidup lebih kuat daripada kematian. Cinta lebih besar daripada kebencian. Bahwa belas kasih melampaui penghakiman, dan bahwa semua penderitaan dan kesulitan hidup ini bersifat sementara. Walaupun kenyataannya kadang-kadang menyakitkan, tetapi penderitaan, kesulitan, dan juga hal-hal yang menakutkan itu tidak akan pernah menguasai atau memiliki diri dan hidup kita ketika kita tetap tinggal tenang dan beriman kepada Yesus. Ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan dan iman, inilah dua sisi kehidupan yang tidak pernah bisa dielakkan di dunia ini. Tetapi pada akhirnya kita telah mendengarkan janji Tuhan, yaitu kebangkitan Yesus yang nyata, dan itulah sukacita, itulah harapan, dan itulah iman yang akhirnya kita menang. Sebagai seorang saksi, kita pun harus menyampaikan pesan ini dengan melakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk situasi saat ini, mencegah penyebaran COVID-19. Itu adalah panggilan kita. Saudaraku yang terkasih, kehadiran Yesus adalah suatu undangan bagi kita semua. Ia mengundang kita untuk membuka hati kita akan kehadiran Yesus yang bangkit di dunia sekarang ini. Ia mengundang kita untuk membiarkan Yesus tetap bekerja sama seperti apa yang telah Ia lakukan sebelum orang-orang sebelum kita, pada orang-orang sebelum kita. Ia mengundang kita untuk mengasihi lagi dengan kasih Yesus, sekalipun kasih kita telah ditolak, diremehkan, dan kita tergoda untuk membenci. Ia mengundang kita untuk kembali setelah iman kita terguncang. Tuhan, apa yang Kau lakukan? Tuhan, kenapa Kau tidak segera menolong kami? Dan kita tergoda untuk menjadi ragu-ragu. Tuhan mengundang kita untuk kembali memiliki iman. Ia mengundang kita untuk berharap kembali setelah pengharapan kita hancur berkeping-keping dan kita tergoda untuk berputus asa. Ia mengundang kita untuk memungut kembali kepingan-kepingan itu dan mulai lagi setelah ketidakpercayaan menghancurkan
siap untuk pergi meninggalkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus adalah berita gembira bahwa Yesus telah mengalahkan kejahatan dan kematian, dan begitu pun juga kita sekarang ini dan kelak. Bahwa kebangkitan Yesus adalah kabar gembira bahwa tak sesuatu pun sanggup menghancurkan kita. Tidak juga kesakitan, kesedihan, penolakan, dosa dan kematian itu sendiri, karena kebangkitan Yesus menguasai hidup kita. Kebangkitan Yesus adalah kabar gembira bahwa Yesus hidup dan aktif pada dunia kita ini, siap untuk melakukan mujizat kita, mujizatnya, asal kita membiarkannya untuk bekerja, bukan mengikuti keinginan kita, tetapi membiarkan Yesus tetap bekerja dengan kuasa, dengan kebangkitan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bergerak memberitakan kabar baik kebangkitan Yesus dengan berani. Meskipun ruang gerak kita dibatasi, pasti ada hal yang bisa kita berikan pesan dari kebangkitan Yesus, bahwa di tengah situasi yang sulit ini kita masih memiliki pengharapan. Kita tetap bersukacita dan percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus, jangan takut, memberikan pertolongan kepada kita supaya kita tetap berani meskipun situasi ini adalah sulit. Yakinlah bahwa